Kembali lagi di Fusbolista Ale. Kali ini Bro Tio kedatangan Bang Diki Sumarno, Siap. Ketua Umum Jackmania dan staf khusus Pemuda dan Olahraga, Bang Mas Pram dan Bang Dul ya, Bang Diki ya. Gimana Bang? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama ya kita nggak diskusi ini ya. Bang, ini kan mumpung ada event nih, kita kan lagi di sekitaran GBK ya. Iya. ASEAN Championship Pas Under lagi ada AFF U23. AFF 23 ya. Nah, ini perkiraan lu gimana lawan Filipina ini nanti malam sama lawan Malaysia lah? Perkiraan menang lah. Menang ya? Menang lah. Optimis Kayaknya menang ya? Timnas U23 kita lebih bagus dibandingin Filipina. Prediksi Oh ya. pertandingan Indonesia, Sip. Filipina, Itu. dan Malaysia. Malah bunyi handphone gue. Untuk pertandingan Indonesia. Wah, sorry nih, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa nih. Yang mana nanti Oh, ada malam prediksinya. bisa dipandang tanggal hari ini. Ada AI-nya ternyata ya. Kepencet nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Bener juga ya sekarang begitu ya. Iya, Kita iya. ngomongin prediksi, dia masuk prediksi. Keren banget. Sumpah canggih. Canggih. Itu namanya Iya. teknologi ya. Prediksi gue, ini bukan prediksi AI lah. Prediksi gue menang lah. Menang ya. Nggak mau tebak skor nggak Bang? Nggak usah. Nggak tahu. Ya, Ya 3-1 lah. 3-1 lah ya. Lawan Malaysia nanti tanggal 21 gimana? Menang lagi. Menang lagi. Menang lagi. Optimis juara nih yang kalau AFF 23. AFF harusnya juara ya, karena memang kayaknya level U23 kita juga udah agak lebih bagus sekarang. Bagus ya. Kita biasanya kalau level usia muda agak bagus. Ya. Menurut lo Gerard Van den Berg bagus nggak jadi pelatih Under 23 ini? Belum lihat, gue nggak bisa bilang bagus atau enggak kalau baru lihat satu pertandingan kemarin lawan Brunei. Kalau menurut lo lawan Brunei kemarin keseluruhan penampilan timnas bukan timnas Under 23 gimana? Ya oke lah, menang 8-0 ya oke lah. Oke ya. Walaupun lawannya memang tidak sepadan, tapi ya oke lah. Secara permainan? Ya masih lawannya lihat dulu sepadan apa enggak gitu. Oke, Gitu dulu iya. masalahnya. Berarti lawan Brunei itu kemarin masih belum bisa Belum berani gue bilang bagus banget atau luar biasa gitu. Walaupun Jens Raven cetak 6 gol ya. Ya untuk striker tugasnya bikin gol lah. Iya. Ya, memang jadi ini kalau zaman dulu zaman gue kecil ya, Iya. Indonesia lawan Kamboja, Indonesia lawan siapa yang menang 10 lawan itu biasanya Kurniawan tuh golnya banyak tuh. Banyak, benar. Ya memang tugasnya begitu. Iya. Itu aja udah. Santai ya. Nah, Bang, ini kita juga lanjut ini kan drawing round 4 ini kan udah ada nih. Lawan kita Arab Saudi dan Irak. Peluang lolos ke Piala Dunia bagaimana menurut Bang Diki secara Peluang itu pribadi pasti ya? ada, peluang itu pasti ada meskipun kecil. Kecil ya? Kecil karena Arab kan tuan rumah. Ya. Itu faktor tuan rumah tuh nggak bisa disanggah lah. Kira-kira bisa Indonesia timnas senior ini dapat berapa poin? Menang sekali aja. Menang sekali either lawan Arab atau lawan Irak aja itu peluang kita gede banget. Menang sekali serius, jangan kalah aja, udah jangan kalah di 2 game. Kalau 4 poin bisa lah ya. Sama sih. Harusnya ya. Walaupun oleh Romini cedera gimana Bang? Ya tugasnya pelatih lah buat mikirin, jangan kita. Ngapain pelatih dibayar mahal-mahal kalau kita yang mikirin. Tapi lu melihat penampilan timnas di bawahan arahan Patrick Kluivert bagaimana Bang? Ya oke, nggak ada masalah. Anak-anak squadnya kan emang nggak jauh beda dan menambah pemain yang akhirnya bisa membantu tim juga, kontribusi jelas ke tim, jadi ya nggak ada masalah. Walaupun memang mungkin ekspektasi orang beda-beda terhadap Patrick Kluivert ataupun terhadap pelatih sebelumnya, tapi gue katanya ya selama pemainnya sama mungkin nggak ada tingkat perbedaan yang cukup signifikan ya. Betul. Terus walaupun kita sempat dibantai sama Jepang, pengaruh nggak psikologis buat teman-teman? Gue jujur nggak ngerti kalau memang ada pengaruh apa enggaknya. Tapi yang jelas ya lawan Jepang memang kita kalah kelas ya. Kalah memang belum ada di level yang sama dengan Jepang. Betul. Jadi walaupun udah kita babak ke round keempat itu, kita masih ada optimis buat lolos, ada lah ya. Harus lah ya. Tetap gue optimis. pribadi sebagai fans gue merasa bahwa kita harus Optimis ya. Mantap. Gue demen banget ini dengan personanya Bang Diki ini nih kan, dengan optimisme tinggi. Nah, kita beralih nih tentang lo sebagai ketua umum Jackmania. Ya. Menurut lo nih liga sekarang kan ganti nama nih Super League. Menurut lo dengan ganti nama ini pengaruh nggak sih ke kualitas Liga 1? Kalau dibilang ngaruh ya, harusnya ngaruh ya. Apalagi dengan komposisi pemain asing yang nambah. Oke. Jadi ya, tapi gue nggak tahu ngaruh tuh bisa in positif atau in negatif. Ya. Banyak lah faktor, banyak. Tapi gue nggak mau berbicara tentang itu. Tapi yang jelas
nambah pemain asing di starting 11 itu pasti berpengaruh terhadap permainan seharusnya. Yang direncanakan kan seperti itu. Dan semoga bisa meningkatkan kualitas liga kita. Kan itu rencananya. Rencananya. Cuma, di sisi lain kan ada banyak hal juga yang harus dipikirin. Betul. Pemain lokal, bagaimana pemain lokal bisa berkembang, bagaimana daya saing kita bisa bagus. Sementara kayaknya struktur dan atau nggak tahu ya roadmap liga kita tuh kayak gimana, gue juga masih belum bisa ngebaca dengan clear sih. Tapi yang jelas gue melihat dengan perubahan nama, rebranding, Ya. dan regulasi baru itu pasti membuat sesuatu yang beda lah. Tapi kita bisa lihat hasilnya bagus atau enggaknya itu nanti di hasil kompetisi. Kan ini kan di Super League nanti musim ini kan ada 8 pemain asing boleh main tuh di lapangan. Sampai sejauh ini ya 8 pemain asing. Menurut lo bagus nggak sih buat timnas ke depan gitu bang? Ini ngomongin timnas kan? Iya, buat ke depan ini kan Timnas pemain mana? pemain Indonesia. Pemain Indonesia di liga berapa? Banyak sih. Ya, enggak, bukan maksudnya kalau di starting berapa orang berarti? 3. Ya udah, itu kan berarti udah bisa ngejawab. Tapi kembali lagi bahwa semoga Ah. dengan banyaknya pemain asing ini bisa mendobrak Ya. kemampuan dan kualitas pemain lokal kita untuk setara dengan selevel pemain asing. Harapannya itu, karena kalau ujungnya timnas harapannya itu. Ya, semoga aja sih ya. Semoga, amin. Semoga membawa perubahan positif. Terus terkait penonton away masih dilarang bagaimana bang? Ya ini yang menjadi catatan ya, bahwa hukuman ini tuh terlalu berat buat supporter. Yes. Jadi makanya yang diperlukan, kita setuju bahwa supporter ini perlu dirapikan. Iya, setuju banget gue. Setuju. Cuma yang gue harapkan kita perlu adanya mitigasi Yes. untuk persiapan supporter away dibuka. Dan masalahnya mitigasi ini belum dilakukan sama sekali gitu loh. Betul. Sebenarnya harapannya apa sih? Sepakat. Apa Ya. Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Ya, terus, Ya sebenarnya harapannya apa sih gitu loh. ah, Harapannya kita butuh bertemu dengan supporter-supporter lain, dapat silaturahmi, cuma memang perlu diatur aja. Nah, cuman proses untuk mengatur ini sampai sekarang kan belum dimulai sama sekali. yes. Siapa aja yang boleh away, bagaimana cara away-nya, mekanisme seperti apa, pola pengamanan seperti apa. Ini kan pembicaraan menuju sana aja belum ada. Berarti menurut lo kayak yang udah pernah dilakukan PSSI sebelumnya tuh kayak sarasehan supporter itu, Kayaknya nggak pernah saran supporter. bukannya udah pernah ya waktu itu ya, belum? Siapa nih? Oh, belum zaman Erik belum pernah ya? Kayaknya dulu pernah. Gue sih kayaknya kalau saran-saran supporter belum ada. Belum ada ya? Belum ada ya. Oh, soalnya yang dulu kan sempat pernah ada tuh kayak ibaratnya kayak camping gitu loh, Bang. Masih ingat? Enggak sih, enggak. Di zaman gue jadi ketua umum Jackmania ya, kayaknya dari 2020 kayak belum ada. Belum ada ya? Oke. Jadi menurut lo penting gak sih kayak sarasehan gitu, Bang? Menurut lo nggak penting ya? Ngapain? Iya. Ngapain gitu? Maksudnya supporter tuh cuma butuh kita, oke lah. Ngapain? Itu sarasehan cuma mau satu klub diwakili oleh berapa orang apa segala, kayaknya Nggak nempel ke begitu, grassroots ya? gitu. Karena kita culture follow system aja, kita Ya. butuh sistem yang jelas aja. Berarti sebenarnya menurut gua sih rivalitas oke-oke aja kan sebenarnya. Selama sesuai dengan koridornya, Sesuai dengan dan selama koridor. tidak ada bunuh-bunuhan, selama Wah. tidak ada pukul-pukulan apa segala Bener, macam, bener. kita rivalitas sehat aja. Bener. Apalagi menurut gua ya, kayak tragedi Kanjuruhan nih belum selesai sampai sekarang kan. Ya, oke. Dan waktu itu kan janjinya Ketum kan mau apa ya? Ketum PSSI bilang mau menyelesaikan kasus tragedi Kanjuruhan 135 orang nyawa itu kan. Tapi sampai sekarang kan kenapa larangan away itu kan faktor itu sebenarnya, Bang. Menurut lu bagaimana, Bang? Ya ada dua hal yang berbeda ya maksudnya. Kalau Kanjuruhan menyelesaikan dari sisi mana dulu nih makanya? Ya. Dari sisi hukum kah, dari sisi etika kah, sisi moral kah gitu. Ya. Tapi yang jelas sepak bola kan terus bergulir. Betul. Nah kita tinggal lihat bagaimana kita belajar dari Kanjuruhan untuk tidak terjadi lagi kanjuruhan berikutnya kan. Amin. Masalahnya kita belajar atau tidak, atau Ya. mau belajar atau tidak, atau memulai proses belajar atau tidak. Itu masalah. Ya. Soalnya kan kemarin kan ada pasca tragedi itu aja masih ada kerusuhan antar supporter juga kan. Masih ada, memang makanya balik lagi bahwa perusahaan supporter itu kan harus diminimalisir dengan Yes. berbagai cara. Ah. Balik lagi sistem pengamanan, sistem pengelolaan pertandingan, sistem tiketing itu kan juga harus diatur lah. Oke, siap. Nah, ini kembali lagi nih. Ini kan liga mau mulai nih. Pikiran tuh liga mulai Agustus sampai September ya, Bang? Agustus ya? Kalau Persija sih main 10 Agustus. 10 Agustus ya. Itu langsung di JIS apa away? Di JIS. Di JIS. Tahun siapa perdana, Bang? Persita Tangerang. Oh, Persita Tangerang. Optimis nggak ini Persija kali ini juara? Lah. Optimis. Harus optimis lah. Dengan kedatangan Jordi Amat,
Mau kedatangan pemerintah. siapapun gue sebagai fans harus optimis. Harus optimis. Kalau gue nggak optimis mah bahaya banget. Ya iyalah. Bang, gue pengen tahu nih, ini pertanyaan awam ya, pertanyaan awam. Lu kan di posisi lu sebagai staf sus gubernur dan wakil gubernur. Di satu sisi lu ketua umum Jackmania. Lu melihat tanggapan ada yang nyinyirin lu tentang kok ketum jadi kayak main politik tanda petik, kok mau sih gitu Ya loh. satu ya. Ah. Karena mesti paham dulu bahwa staf khusus itu bukan jabatan politik. Oh iya iya. Ya kan? Iya, iya. Jadi, kalau kita teman-teman bersepakat di situ baru ya udah kita selesai diskusi. Gitu. Oke. Tapi kalau kita bersepakat ya bahwa kita baru berdiskusi hal lain. Iya. Satu, staf khusus itu bukan jabatan politis. Yes. Staf khusus itu adalah jabatan profesional. Yes. Karena kita membantu gubernur sesuai dengan bidang kita. Yes. Bidang gua saat ini adalah Pemuda dan olahraga. olahraga. Mungkin gue dianggap mampu memimpin di Jackmania, Yes. mampu menjadi salah satu orang yang mengelola bagaimana masa di sepak bola itu seperti apa. Mungkin kemampuan itu yang dilihat oleh Pak Gubernur dan Pak Ya. Wakil Gubernur sehingga memberikan amanah kepada gue untuk menjadi staf khusus di bidang pemuda olahraga yang sebenarnya tugasnya dan tanggung jawab itu cuma memberikan masukan dan mengawasin. Betul. Itu doang sih gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak suka, like and dislike masalah seperti ini ya nggak ada masalah. Demokrasi lah ya. Bahwa teman-teman silahkan berpendapat, tapi yang jelas gue bukan orang yang merubah diri gue tetap Diki yang sama. Betul. Tetap Diki yang akan mensuarakan apa yang jadi aspirasi dari teman-teman di tribun ke dalam balai kota, udah begitu aja gitu. Jadi barangkali aja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur dan wakil gubernur itu memang sesuai dengan aspirasi kita yang suka di tribun gitu loh. Betul, betul. Tribun itu kan sederhana, orang-orang di tribun kan cuma butuh hiburan. Yes. Kita orang butuh hiburan karena stres. Yes. Ya berarti gimana cara orang gak stres gitu aja udah. Ya mungkin dari sisi gue pemuda bisa membantu gubernur, bisa tahu grassroots seperti apa, makanya bisa memberikan masukan-masukan ya sederhana itu. Siap, siap. Nah, terkait lu dengan komentar-komentar gitu, lu suka baca nggak sih, Bang? Suka baca, gue baca banget. Bagi gue itu bagus. Karena bagi gue pujian tuh racun ya. Bagi gue kritikan itu bagus banget. Akhirnya gue jadi menilai dan melihat apakah gue ada yang salah apa segala macam. Walaupun dia isinya komentarnya caci maki ke lu, Ya, nggak gak ada masalah, gue gak ada masalah. Maksud gue semua orang pasti ada like and dislike. Pasti. Dan jadi ya itu hal biasa dalam kehidupan. Ketika kita mau maju kita harus siap untuk itu. Nah, gua mumpung lo jadi staf khusus bidang dia pemuda dan olahraga Jakarta, apa sih yang mau dibangun sama Mas Pram dan Bang Dul ini ke depan selama nanti sampai 2030 gitu? Yang ibaratnya instruksi langsung nih, Dik, lu gini ya, gini untuk urusan pemuda dan olahraga, gak cuma fokus ke sepak bola, misalnya olahraga lain atau apa gitu, Bang? Ya intinya sih kalau satu, olahraga Jakarta harus berprestasi. Ya. Yang kedua, kita menekan angka tawuran. Yang ketiga, ya ada yang dibanggakan dari kepemudaan dan olahraga di Jakarta itu. Itu aja ya. Terkait kan lagi heboh nih di sosmed terkait pajak olahraga, menurut lu bagaimana, Bang? Yang Jujur 10. gue nggak ngerti. Jadi gue nggak berani komentar sih. Meskipun masalah perpajak-pajakan, tapi yang jelas kayaknya kalau karena gue mengelola fasilitas olahraga ya, gue di kantor gue mengelola fasilitas olahraga, jadi gue tahu banget kayaknya memang dulu dipajakin sebenarnya. Nah, ini biar clear soalnya kan jadi banyak biar nggak ada kerancuan lah ya. Nah, balik lagi ke Persija, Bang. Lu sebenarnya demen Persija tuh dari kapan, Bang? 98 gue. Zamannya siapa berarti itu kira-kira? Widodo dan lain-lain. Widodo dan lain-lain. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama Persija Jakarta, Bang? Karena Jakarta. Oh, lu karena asli Jakarta ya? Bentar gue sambil ini ya. Ya. Apa lo tanya aja? Santai aja, Bang. Ya kita ini kan relax aja kan, kebetulan lagi di sini nih. Lagi di mana? Di GBK gitu kan. Bang, kembali lagi pelatih ganti nih Persija. Kalau melihat komposisi pemain yang nanti akan tampil di Super League nanti, lu harapan lu Persija apa sih, Bang, sebenarnya dari segi permainan? Bisa lebih ofensif kah, lebih subur atau gimana? Terlepas optimisme lu juara ya, tim lu juara itu. Harapan yang lu pengen dapat dari pelatih baru ini dari Persija? Ya udah, juara dan menampilkan permainan terbaik udah itu aja. Dan Brazil jadi secara permainan harus bisa dilihat. Iya. Jadi semua pengennya juara lah ya Persija itu ya. Lu by the way lu ngumpulin jersey Persija, Bang? Ngumpulin, lumayan cukup ngumpulin. Termasuk ngumpulin ya. Jersey vintage ada berarti ya? Vintage ada sih beberapa. Tapi karena dulu sayangnya gue dulu nggak tahu kalau jersey itu kan bisa semewah itu. Gue punya jersey Persija beberapa, ada yang match one juga ya. Karena kebutuhan ekonomi gue jual, Bang.
Tapi lumayan sih jersey Persija tuh. Lu demen jersey yang tahun berapa, Bang? Masih inget gak? Yang menurut lo nih, wah desainnya bagus, 2001 gue menurut yang polos yang juara oranye doang. Itu sama ini sama 98 yang macan, merah macan. wah, lu masih punya tuh, Bang? Gak ada. Udah Gak tau kemana. itu. Bentar, ada telepon. Oke. Menyantai podcastnya. Santai, santai. Om. Sorry. Apa? Halo? Apa? 6 butuhnya kan 6 Om. Tadi nama aku udah kasih ke teman-temanku sih. Ada aku juga di sini nih. Aku baru dapat parkir. Ya Om. Halo. Yes. Taruh aku tanya temanku di pintu berapa ya. Soalnya aku misalnya aku lagi masih di tenis indoor bentar. Lagi mau ke sana. Oh iya, siap. Oke, siap. Oke, thank you Om. Siap. Oke. Sorry ya, Aman. sobat semua ya. Ini santai kan? Santai. Nah, maksudnya nanti, wah ini podcast apaan? Nggak kena Bang Diki lagi. Justru ini kita natural. Dibanding Ya, segala macam. lebih natural, kita lebih terbuka lah ya. Bang, ini Bang, pertanyaan terakhir Bang. Lo melihat dengan sepak bola Indonesia kayak gini, optimis nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Nggak harus tahun 2026 ya. Misalnya, Optimis. Kalau 40 ini kita on the track. On the track ya. On the track. Harus kita optimis dan gua rasa butuh support dari semuanya sih. Yuk, maksudku bukan cuma dari orang bolanya doang ya. Maksudku dari semua juga pasti support habis-habisan karena ya apa ya, menurut gue kalau kita mau berkembang ya kita harus berkembang beneran gitu. Iya betul. Walaupun naturalisasi sebanyak ini menurut lo nggak masalah Bang? Masalah ya? Menurut gue. Tapi ya bukan naturalisasi diaspora. Oh, bahasanya diaspora ya? Kan tapi kan sama ini kita sepak bola nggak ada roadmap Bang. Gimana tanggapan lo Bang? Kan kalau Jepang ada roadmap, ya kan Korea Selatan ada, ya kan Uzbekistan ada, Arab Saudi punya roadmap juga, ya kan. Nah, PSSI kan mengklaimnya punya roadmap tapi nggak pernah dipublish Bang. Menurut lo bagaimana Bang? Gue nggak tahu apakah ada kewajiban untuk gue bisa banget, tapi gini, namanya kita fans, ya. Yang kita lihat hasil, ya. Gitu aja bro. Jadi mau proses kayak gimana, ya. segala macam, yang lihat hasilnya. Ya, oke. Jadi kita tunggu aja hasilnya seperti apa aja. Tapi yang jelas teman-teman gini, karena ini pasti yang nonton banyak anak muda juga. Iya. Udah bahwa kita tuh harus jadi apa ya? Jadi orang-orang yang optimis sama diri kita sendiri ataupun sama orang lain yang berada di sekitar kita, termasuk sama sepak bola kita. Nah, kayak kita sepak bola Jakarta ataupun sepak bola Indonesia. Jadi karena itu yang bisa bikin kita hidup. Siap. Kalau kita udah nggak optimis, kayaknya kelar deh. Ya. Gak usah ngapa-ngapain kita. Oke, siap. Makasih Bang Diki. Siap. Saatnya kita mau nonton timnas U23 lawan Filipina. Oke. Ini aja. Nanti ditayangnya pasti besok sih ya. Iya, besok. Pas sudah selesai. Iya, pasti besok. Kalau nggak besok lusanya lah. Nah, kalau gini aja, lo tebak skor berapa, gue tebak skor berapa, gitu kan? Kalau di antara kita yang menang, kita saling traktir gitu aja. Wah, 2-0 gua. Ya, siap. Deal. Jangan lupa subscribe Cuap Dika dan like, komen. Terima kasih.